Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Mabak Sayyidillah Fadil, para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama, fima azzukum. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Bapak yang saya hormati, para kiai, saya tahu ada banyak kritik, bahkan paidon, ya, paidon bahasa Indonesianya, celaan kepada PBNU yang ada sekarang, ya. Tapi saya tidak ingin membahas itu karena pertama, sebetulnya kawan-kawan di PBNU sudah merespons semua kritik dan semua celaan, semua tanggapan tentang PBNU ini didengar dan langsung direspons dengan, bukan hanya dengan penjelasan-penjelasan publik, tapi juga dengan tindakan-tindakan langsung oleh para pengurus. Saya sebagai ketua umum bersaksi bahwa jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama ini sejak ditunjuk dan dilantik bekerja sangat serius, habis-habisan, siang malam, betul-betul mencurahkan segala energi untuk bekerja sebaik-baiknya, ya. Ya, alhamdulillah. Di samping itu, ya, yang namanya kritik dan celaan menurut saya sih tidak berbahaya, bahkan mungkin juga menguntungkan untuk PBNU ini. Yang menurut saya justru berpotensi berbahaya itu adalah pujian-pujian dan harapan-harapan yang saya sendiri dan teman-teman mendengar cukup banyak sekarang ini, pujian dan harapan terhadap PBNU ini, karena ada hal-hal yang dianggap sebagai inisiatif-inisiatif baru yang besar. Nah, bapak-bapak sekalian saya hormati, mungkin ya sebagai bagian dari pujian-pujian dan harapan yang kita dengar adalah bahwa inisiatif-inisiatif ini dianggap sebagai inisiatif-inisiatif besar yang membangkitkan kebanggaan tentang NU, yang membesarkan nama NU dan sebagainya. Nah, ini yang saya anggap berbahaya, pujian-pujian yang semacam ini, karena NU ini sudah besar, hakikatnya itu sudah besar. Jadi NU ini sudah besar secara hakiki, besar secara hakiki. Dilihat dari ukuran saja, saya kemarin menyebut angka 50,5% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia yang mengaku sebagai warga NU. Itu adalah hasil survei tahun 2018. Survei tahun 2018 itu 50,5% dari penduduk Muslim Indonesia. Jadi sekitar separuh dari 250-an juta. Hasil survei tahun 2022 ternyata yang sudah mengaku sebagai warga NU itu 59,2% dari seluruh penduduk Muslim. Jadi ukurannya raksasa, sudah besar, sudah besar. Maka kita sebetulnya tidak butuh nama besar, kita tidak butuh kebanggaan, kita tidak butuh apapun untuk membuat diri kita nyaman dengan NU ini. Yang ada sekarang tinggal tanggung jawab. Ya, ada tinggal tanggung jawab. Dan tanggung jawab kita ini besar sekali.
Kalau kita melakukan membuat berbagai macam inisiatif ini sebetulnya adalah manifestasi dari tanggung jawab. Kenapa kita selenggarakan forum tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama di seluruh dunia dalam forum R20? Karena memang dunia sedang menghadapi masalah luar biasa pelik, luar biasa besar, luar biasa berbahaya terkait dengan agama-agama. Karena ada masalah dan kita punya kapasitas untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah itu, maka kita lakukan. Begitu juga kita selenggarakan muktamar tentang fikih peradaban juga karena kita melihat masalah yang besar, luar biasa, mendasar terkait dengan perubahan berskala peradaban yang sedang kita hadapi, dan ulama-ulama harus menjawab itu. Sehingga kita selenggarakan ini, kita adakan misalnya gerakan wira swasta, kita adakan gerakan teknologi dan lain sebagainya. Semua ini adalah manifestasi dari tanggung jawab tentang adanya masalah yang harus kita tangani. Kalau enggak, ya enggak usah. Kalau enggak ada masalah, enggak usah bikin apa-apa, kita ini sudah besar. Enggak perlu nyari kebanggaan yang lain-lain. Sudah besar kok mau cari bangga apa lagi? Enggak usah cari kebanggaan punya wakil presiden misalnya, itu enggak usah. Kita enggak butuh itu. Enggak usah cari kebanggaan punya presiden, enggak usah. Karena kita tidak butuh itu. Sekali lagi yang kita butuh sekarang adalah, yang ada di depan kita sekarang ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini pekerjaan yang menjadi tanggung jawab yang saya sungguh khawatir nanti akan datang kepada kita di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala nantinya. Nah, maka saya ingin mengajak Bapak sekalian, seluruh jajaran Nahdlatul Ulama untuk menyadari ini, bahwa kita ini punya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, yang wajib kita kerjakan. Kalau enggak, dosa itu. Kalau enggak kita kerjakan, dosa itu masalahnya. Itu aja sudah. Enggak usah nyari yang enggak gitu. Nah, yang buat saya agak deg-degan sebetulnya ya, sedikit was-was ya, deg-degan. Jadi yang jelas pertama, kita ini punya tanggung jawab besar, punya pekerjaan-pekerjaan banyak yang wajib kita kerjakan. Nah, jadi saya minta ada persiapan mental, ada kesiapan mental. Sudah tidak ada waktu untuk persiapan setelah sekarang ini. Sekarang ini kita sudah siap mental untuk bekerja. Dan pekerjaan itu banyak, tidak mudah, cukup berat. Jadi saya minta jangan ada yang enak-enakan lah gitu. Jangan ada yang enak-enakan. Karena ini tantangan berat sekali untuk kita semua. Dan saya sudah sekarang ini bilang saya deg-degan ini karena begini. Di antara kenapa saya dulu itu maju sebagai calon ketua umum itu, di samping karena godaan ingin mencari kesempatan untuk merealisasikan gagasan-gagasan, namanya gagasan itu kan menggoda gitu, pengen direalisasikan, ada godaan itu. Di samping itu ada godaan yang lain yang menurut saya juga sangat mendasar ya. Terus saya itu kepengen diserawungi wali-wali itu. Karena saya lihat selama ini ketua umum NU itu selalu diserawungi wali-wali. Nah, saya ini sudah karuan, tidak mungkin punya kapasitas untuk jadi wali sendiri. Nah, saya sudah kepengen diserawungi wali gitu loh. Nah, cuma yang saya bikin rasa sampai sekarang tuh wali-walinya kok enggak ada yang kelihatan. Ini walinya ini sembunyi semua gitu. Yang datang ke saya malah wali kota. Itu masih lumayan, wali kota. Yang lain itu yang berhubung saya itu
yang banyak ya dukun-dukun gitu. Itu kalau ndak bawa wangsit bawa jimat gitu ya. Sekarang ini saya sebetulnya agak prihatin, saya lihat kanan kiri ini kelihatannya sudah semakin sedikit kiai-kiai yang berminat menjadi wali sekarang. Nah ini yang saya mohon menjadi penggalih dari para kiai. Udah jarang sekali kiai yang berminat jadi wali. Saya juga agak deg-degan nih kalau makin sedikit wali yang bisa. Ini tidak kelihatan mastur semua wali, tidak ada yang masyhur hari ini. Nah ini ya ini mudah-mudahan didengar oleh wali-wali sehingga nanti mulai ada wali-wali, karena masalah-masalah yang ada di depan kita ini begitu kompleks sehingga untuk menentukan langkah itu sungguh-sungguh tidak mudah, sungguh-sungguh tidak mudah, dan seringkali punya resiko menimbulkan kontroversi. Nah ini kalau ndak ada nasihat dari wali-wali itu sebetulnya ya agak berat hidup ini. Nah tapi sambil menunggu para wali datang ini ya saya minta kepada teman-teman semua jajaran para pengurus NU untuk sungguh-sungguh menata hati, menata mental masing-masing. Kita mau kerja, tidak ada waktu lagi untuk enak-enakan, tidak usah nyari yang enggak-enggak. Apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban kita itu mari kita kerjakan. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan, Bapak sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini sungguh menjadi berkah bagi kita semua. Wallahu yawfiquna fi ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.